Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar orang-orang biasa? Saya, Anda, semoga selalu diberi kesehatan, tetap dalam semangat dan bersyukur atas segala bentuk karunia dan nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Obrolan kali ini tentang kenapa kita butuh cermin. Dalam kitab Haqaiqu Anit Tasawuf yang disusun oleh Syekh Al-Arif Billah Abdul Qadir Aisyah, ada sebuah kalimat yang ingin saya bacakan untuk diri saya dan Anda, orang-orang biasa. Semoga menjadi hikmah dan nasihat yang baik buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Fakullu insanin la yahlu min amradin qalbiyatin. Semua manusia itu tidak sunyi, tidak sepi, dan tidak kosong dari beragam penyakit hati. Wa ilalin khafiyatin la yudrikuha binafsihi. Dan cacat-cacat tersembunyi, celah-celah tersembunyi yang tidak bisa ditemukan atau yang tidak mudah ditemukan oleh dirinya sendiri. Apa saja itu? Penyakit hati dan cacat tersembunyi yang ada dalam diri kita, yang kita butuh cermin untuk bisa menemukan dan melihatnya dengan terang. Karya seperti ria, pamer, pamrih, wan nifaq, kemunafikan, wal hurur, perilaku yang membahayakan, wal hasad, dan iri hati, wal ananiyah, keegoan, keangkuhan, keakuan, wa hubbus syahrah waz zuhur, dan kecintaan kepada popularitas, dan juga kecintaan untuk selalu ditampilkan, ditampakkan kebaikan-kebaikan atau kemuliaan-kemuliaan pun kelebihan yang dimilikinya. Wal ujub, bangga diri, wal kibr, sombong, wal bukhl, pelit, medit. Akan tetapi bal qad ya'taqidu annahu, sayangnya sebagian manusia meyakini dirinya akmalun nasi khuluqan, adalah orang yang akhlaknya paling sempurna. Saya, Anda tentunya sangat mungkin terjebak oleh watak, sifat, dan laku batin seperti ini. Wa aqwamuhum dinan, merasa paling kuat, paling istiqomah, paling benar, paling lurus dalam urusan agamanya. Wa hadza huwa al-jahlu al-murakkab. Sikap demikian merupakan kebodohan bertingkat-tingkat, kedunguan yang sulit disembuhkan, wadhalalul mubin, dan kesesatan yang nyata. Lalu di dalam kitab ini disitir sebuah ayat yang ada dalam surat Al-Kahfu ayat 103 sampai 104 yang berbunyi, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Katakan wahai Muhammad, apakah engkau perlu kami beritahukan tentang orang-orang yang merugi
dalam amal perbuatannya. Siapa mereka? Lalu dilanjutkan dengan ayat berikutnya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Orang-orang yang merugi amal perbuatannya adalah mereka yang sia-sia usahanya dalam melakukan berbagai aktivitas kehidupan dunia, tapi mereka merasa sudah melakukan semua itu dengan sebaik-baiknya. Maka annal mar'a, seseorang itu tidak akan tahu, tidak akan bisa melihat, tidak mampu melihat aib-aib dirinya kecuali dengan cermin yang jernih dan memantulkan gambar yang sama. Takshifu lahu an haqiqati halihi, yang menyingkap kepada dirinya cermin itu tentang hakikat keadaannya. Sebagaimana ketika kita bercermin, kecuali cerminnya rusak, cerminnya kotor, dan lain sebagainya, maka wajah kita pasti sama dengan apa yang ada di cermin. Tidak serta-merta ketika kita bercermin, kecuali cerminnya beda, tepung atau cembung, maka cermin yang normal, cermin yang bersih, cermin yang akan memantulkan gambar yang sama persis dengan kenyataannya. Sebagaimana ketika kita bercermin, hidung kita tidak akan bengkok, hidung pesek tidak akan mancung, mata sipit tidak akan menjadi lebar, dan lain sebagainya. Seseorang yang mampu memberikan gambaran yang persis sama dengan keadaan diri kita, dia adalah orang yang patut dan pantas kita jadikan sahabat. Orang yang menyingkapkan gambaran tentang sejatinya keadaan kita karena ketidakmampuan kita dengan berbagai kondisi dan alasan-alasan yang mengikatnya adalah sahabat yang layak dipertahankan. Fakadzalika la budda lil mu'mini min akhin mu'minin mukhlisin nasihin shadiqin. Karena itu seorang mukmin perlu dan butuh seorang sahabat, saudara yang mukmin juga, yang tulus, yang ikhlas, yang selalu memberi nasihat kepadanya dan jujur atas nasihat yang ia sampaikan kepada kita, saya dan Anda. Benar, saya dan Anda memang butuh cermin yang terang, yang tidak bohong menggambarkan kenyataan diri kita. Ahsana minhu halan, orang yang keadaannya lebih baik dari kita, saya dan Anda. Wa aqwama khuluqan, orang yang akhlaknya lebih lurus, lebih benar, dan lebih kuat. Wa aqwa imanan, orang yang imannya lebih teguh dan kokoh. Yusahibuhu wa yulazimuhu, maka saya dan Anda sangat butuh dan perlu untuk menjadi sahabatnya, sangat butuh dan perlu untuk menjadikan dia yang berciri-ciri seperti ini sebagai sahabat saya dan Anda, orang-orang biasa. Dan kita, kalau kenyataannya benar butuh cermin untuk melihat kekurangan-kekurangan kita, sifat-sifat buruk kita yang kita sendiri tidak menyadarinya dan tidak mau menyadarinya,
sahabat, saudara seperti ini sangat dibutuhkan oleh saya dan juga Anda, orang-orang biasa. Biasakanlah untuk selalu mencari sahabat yang mampu menjadi cermin buat diri kita, yang tidak bohong menggambarkan tentang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, yang tidak cuma lamis lambe atau manis mulut di depan kita, tapi pahit kata-kata di belakang kita. Fayurihi ayubahu an-nafsiyah, yang dia dengan tulus tadi, dengan jujur tadi, dan dengan apa adanya menyampaikan tentang aib-aib diri kita tanpa maksud-maksud kecuali karena cintanya kepada kita, karena welas asihnya kepada kita, karena kasih sayangnya kepada kita. Wa yakshifu lahu an khafaya amradihi al-qalbiyah imma biqalihi au bihalihi. Lalu dengan cara-cara yang kadang tidak dikenali oleh kita, cara-cara yang kadangkala tidak dirasakan oleh kita, sahabat yang seperti ini sebenarnya adalah sahabat yang pelan tapi pasti membantu kita menyembuhkan, memulihkan diri kita dari tumpukan penyakit hati dan cacat jiwa yang ada dalam diri kita, baik dengan kata-katanya atau dengan tindak tanduknya. Walihada qala alaihi salatu wassalam, dan untuk ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu mir'atul mu'min. Orang beriman adalah cermin bagi orang beriman lainnya. Orang-orang biasa, saya dan Anda, bersyukurlah kalau kita mendapatkan sahabat yang mau terus menasehati kita dengan tulus dan jujur untuk apa-apa yang nyatanya memang ada dalam diri kita, baik itu sifat buruk, watak jelek, dan cacat-cacat celah dalam hati dan jiwa kita. Semoga saya dan Anda selalu dikaruniai oleh Allah dan selalu berbahagia ketika Allah anugerahkan untuk kita saudara dan sahabat yang sebagaimana digambarkan dalam kitab Haqaiqu Anit Tasawuf yang disusun oleh Al-Arif Billah Syekh Abdul Qadir Isa. Semoga bermanfaat dan teruslah bersemangat. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.